Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Dora Santuy. Oke, di video kali ini aku bakalan cerita kalian tentang The Lion of King. Tapi sebelumnya aku mau ngingetin kalian jangan lupa like, comment, and subscribe untuk channel ini. Oke. So, daripada kita barat cincong, mendingan kita langsung ke videonya. Check it out. The Lion King dibuka dengan seremoni yang dipersembahkan untuk Simba. Semua hewan berkumpul dan menyambut Simba dengan sangat senang dan berharap Simba bisa menjadi raja yang bijak seperti Mufasa kelak. Sin berpindah kepada Scar. Scar adalah paman Simba, di mana Scar adalah adik Mufasa. Kemudian datanglah seekor burung bernama Zezu, dan Zezu pun bertanya kepada Scar, kenapa dia tidak datang ke acara seremoni Simba? Bukannya menjawab, Scar malah menatap Zezu dan ingin memakannya. Kemudian datanglah Mufasa yang menghentikan Scar. Dan Mufasa pun juga menanyakan hal yang sama kepada Scar. Kenapa dia tidak menghadiri seremoni Simba? Dengan santai pun, Scar menjawab bahwa dia lupa acara tadi pagi. Di malam hari, Rafiki melihat sekumpulan kunang-kunang dan serangga yang membentuk sebuah pola. Untuk lebih jelasnya, Rafiki meniup debu. Setelah serangga itu pergi, pola itu berbentuk wajah singa kecil, yaitu Simba. Ia pun bersorak gembira. Di pagi hari, Simba membangunkan ayahnya untuk mengajak berkeliling. Kemudian Mufasa bercerita kerajaan yang akan dia pimpin suatu saat nanti ketika kelak Simba dewasa. Simba pun bertanya jauh di mana ada sebuah pohon, lubang air, gunung, serta lembah gelap. Namun sang ayah memperingatkan untuk tidak pernah ke lembah gelap itu. Dan mereka lanjut berkeliling, dan Mufasa mengajari Simba menjadi raja yang baik, bijaksana, dan tegas. Kemudian datanglah Zezu melaporkan bahwa ada masalah yang harus Mufasa tangani. Mufasa segera bergegas pergi dan berpesan kepada Zezu untuk mengantar Simba pulang. Di perjalanan pulang, Simba melihat seekor kumbang. Karena tertarik, dia pun mengejarnya hingga bertemu dengan Scar. Scar yang melihat tingkah Simba mengomentari bagaimana cara menangkap mangsa dengan benar. Kemudian Simba bercerita kepada sang paman tentang wilayah kekuasaan yang diperlihatkan sang ayah. Scar yang licik mencoba untuk menipu Simba dengan mengatakan hal-hal yang membuat Simba penasaran akan lembah gelap itu. Karena tertarik, Simba memutuskan untuk pergi ke sana. Simba mengajak Nala datang ke lembah itu, dan Simba berpamitan jalan-jalan kepada ibunya. Supaya tidak terjadi sesuatu, sang ratu meminta Zezu ikut dalam perjalanan mereka. Dengan terpaksa, Simba dan Nala menyetujuinya. Saat di perjalanan, Simba mencari cara agar Zezu tidak membuntutinya, agar Simba bisa leluasa. Mereka pun melanjutkan perjalanan hingga mereka sampai di lembah terlarang itu. Nala berpikir jika tempat itu tidak aman untuk mereka. Kemudian Nala mengajak Simba untuk pulang. Namun Simba menolak. Mereka terus berjalan dan melihat tulang-tulang berserakan. Mereka terus berjalan masuk ke dalam lembah. Kemudian datanglah kawanan Hainan dan mengepung mereka. Ternyata tempat itu sarang para Hainan. Kemudian datanglah Zezu untuk menghentikan para kawanan Hainan. Simba dan Nala lari ke lorong bawah tanah. Namun saat keluar dari lorong, kawanan Hainan menghadang mereka. Simba berusaha menakuti mereka dengan aungan, namun aungan Simba malah membuat mereka tertawa. Kemudian terdengarlah aungan yang sangat keras dan membuat kawanan Hainan kaget. Ternyata itu aungan Raja Mufasa. Lalu Raja Mufasa menghajar kawanan Hainan, dan Hainan kabur. Mufasa juga mengingatkan kepada pemimpin Hainan yang bernama Zenzi untuk tidak mengganggu Simba lagi. Kemudian mereka pergi. Mufasa berkata kepada Simba, kenapa Simba tidak patuh kepada perintahnya untuk tidak pergi ke lembah tersebut? Dan Simba menyesali perbuatannya. Mufasa mengatakan kepada Simba, kejadian tadi membuat dirinya merasa takut akan kehilangan Simba. Sin berpindah ke lembah gelap. Scar mendatangi para kawanan Hainan, mengajak mereka kerjasama untuk membunuh Mufasa.
agar Sekar bisa menjadi raja berikutnya. Mereka pun merencanakan sesuatu agar Mufasa dapat dikalahkan. Di hari berikutnya, Sekar mengajar Simba pergi ke dasar jurang. Simba yang polos tidak menyadari bahwa ini adalah rencana licik pamannya. Di atas tebing ada kawanan Hainan. Sekar berkata kepada Simba untuk memberikan hadiah sebuah aungan untuk sang ayah. Sekar meninggalkan Simba, lalu mereka menjalankan rencananya. Kawanan Hainan menggiring sekumpulan banteng menuju ke dalam dasar jurang di mana saat itu Simba berada. Simba yang melihat kawanan banteng datang langsung berlari sekuat tenaga agar tidak terinjak-injak kawanan banteng itu. Simba bersembunyi di bawah batu, namun itu tidak bertahan lama. Sekar mendatangi Mufasa dan memberitahu Mufasa bahwa Simba dalam bahaya. Mendengar itu, Mufasa langsung bergegas menolong Simba. Beruntung, Mufasa dapat menyelamatkan Simba dan membawa Simba ke tepi tebing. Tetapi badan Mufasa terkena tanduk banteng, terseret ke dalam kawanan banteng. Dengan sekuat tenaga, Mufasa berusaha keluar dari kawanan banteng dan dia pun berhasil memanjat tebing. Sekar sudah menunggunya dan tanpa pikir panjang, Sekar langsung menyerang Mufasa sampai Mufasa terjatuh dari atas tebing. Setelah kawanan banteng pergi, Simba pun turun menghampiri sang ayah. Simba mencoba meminta pertolongan kepada siapapun. Kemudian datanglah paman, menanyakan apa yang terjadi. Dia pun berpura-pura tidak tahu. Dan di sini Sekar meracuni otak Simba untuk pergi jauh dari kerajaan singa. Simba yang ketakutan langsung berlari. Lalu Sekar menyuruh para Hainan untuk membunuh Simba. Namun pada saat Simba kabur, Simba terjatuh ke dalam jurang. Beruntungnya, Simba menyangkut di bawah pohon, dan para Hainan menganggap bahwa Simba sudah mati. Sin berpindah ke negeri singa. Sekar mengumumkan kepada semua singa bahwa Mufasa dan Simba terbunuh karena kejadian tersebut. Lalu Sekar mengakui dirinya sebagai raja selanjutnya, dan dibantu para Hainan dalam mengemban tugas berat sebagai raja. Dengan terpaksa, para singa mengakui Sekar sebagai raja. Inilah awal mula kegelapan di kerajaan singa. Sin pun berpindah. Simba menyusuri gurun pasir tanpa tahu tujuan. Lalu Simba pun tertidur. Pada saat Simba tertidur, Simba pun dihampiri burung, pemakan bangkai, yang akan memangsa Simba. Beruntung ada babi hutan yang bernama Pumba dan mamalia yang bernama Taiman. Mereka mengusir burung tersebut, dan Taiman sadar bahwa hewan yang mereka selamatkan adalah seekor singa. Mereka langsung bersembunyi, tetapi Pumba berpikir kalau bersahabat dengan seekor singa, dia bisa menjadikannya pelindung. Simba pun terbangun dari tidurnya. Mereka mengajak Simba menjadi temannya. Mereka berkeliling di tempat tinggalnya, yang ternyata tempat tinggal mereka tak kalah indah dengan kerajaan singa. Mereka pun menjadi sahabat. Seiring berjalannya waktu, mereka pun tumbuh dewasa, dan Simba mulai melupakan takdirnya sebagai seorang raja. Sin berpindah ke kerajaan singa. Terlihat para kawanan Haina berburu hewan secara berlebihan, membuat Serabi mengingatkan Sekar agar tidak memburu hewan secara berlebihan karena dapat mengganggu rantai makanan di kerajaan singa. Sekar tak terima, sehingga membuat keputusan agar singa makan setelah Haina. Di malam harinya, Nala mencoba kabur dari kerajaan singa untuk mencari bantuan. Kembali ke Pumba dan Taiman yang sedang jalan-jalan, menikmati keindahan sekitar seekor singa, sehingga mereka berlari dari kejaran singa tersebut. Saat mereka terpojok, datanglah Simba untuk menyelamatkan mereka. Di sini terjadi perkelahian antara Simba dan Nala, hingga Simba sadar bahwa singa itu adalah Nala. Simba mengenalkan Nala kepada Pumba dan Taiman, dan Nala pun juga minta maaf karena tadi ingin menjadikannya mereka makanan. Lalu Simba mengajak Nala berkeliling melihat keindahan di sana.
Lalu Nala bercerita kepada Simba dan memintanya kembali ke kerajaan singa untuk merebut tahtanya kembali dari Sekar dan Hyena. Namun Simba tidak mau kembali. Nala pun mengatakan kekecewaannya kepada Simba dan kembali pulang. Di malam hari, Simba bertemu dengan Rafiki. Si monyet mengatakan bahwa Rafiki mengenal Mufasa, kemudian mengajak Simba untuk menemui Mufasa. Karena penasaran, Simba pun mengikutinya hingga tiba di sungai. Monyet tersebut menyuruh Simba untuk menatap sungai dengan penuh konsentrasi dan berkata, "Mufasa hidup di dalam dirimu, Simba." Simba melihat awan mendung yang berubah menjadi ayahnya, yang mengatakan bahwa ia putranya yang harus menjadi seorang raja. Kemudian Simba pun bergegas kembali ke kerajaan singa, tempat asalnya dulu. Di perjalanan, dia pun bertemu dengan Nala, mengajaknya pulang untuk merebut kekuasaannya. Di perbatasan datanglah Zezu. Dan ternyata Pumba dan Timon mengikuti Simba dari belakang. Di sini mereka menyusun strategi, karena di perbatasan ada Hyena yang berjaga. Mereka membuat rencana pengalihan Pumba dan Timon sebagai umpannya. Dan mereka berhasil mengalihkan perhatian Hyena untuk mengejar Pumba dan Timon. Dan pada akhirnya Simba dan Nala berhasil masuk. Saat itu Sekar sedang berdebat dengan Serabi. Kemudian Simba pun datang, mengagetkan seluruh hewan yang ada di sana. Simba berkata kepada Sekar agar dia turun dari tahtanya. Lalu Sekar mengungkit bagaimana Mufasa meninggal dunia dan menuduh bahwa Simba yang harus bertanggung jawab. Sekar yang melihat Simba dengan rasa menyesal kembali memaksa Simba bahwa ialah yang membunuh sang ayah. Simba yang merasa bersalah hanya bisa diam dan menghindari sang paman sehingga membuat dirinya terjatuh bergelantungan seperti Mufasa saat dibunuh oleh Sekar. Melihat kejadian yang sama, Sekar mengakui dirinya yang membunuh Mufasa. Simba pun marah dan menyerang Sekar. Dan di sanalah perang antara singa dan Hyena pun terjadi. Dan pada akhirnya tewasnya Haizi, ketua Hyena di tangan Nala. Melihat pemimpin Hyena tewas, para Hyena pun melarikan diri. Diiringi dengan Sekar, namun dikejar oleh Simba. Tetapi Simba memaafkan Sekar dengan syarat Sekar harus pergi jauh. Sekar menyetujuinya, tetapi ketika Sekar hendak pergi, dia menyerang Simba. Karena Sekar tak sekuat dulu lagi, Simba berhasil mengalahkan Sekar. Lalu Sekar pun terjatuh dari tebing, tetapi Sekar belum mati. Di bawah ada sekawan Hyena yang merasa dikhianati oleh Sekar, sehingga langsung memangsa Sekar. Singkat cerita, kehidupan di negeri singa semakin subur dan makmur. Semua hewan berkumpul kembali, melakukan acara seremoni. Tapi kali ini untuk menyambut anak Simba dan Nala. Semua hewan di kerajaan singa sangat bahagia. Lalu cerita pun berakhir.